أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar? Bapak Ibu sehat semuanya? Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bertemu kembali dalam program Cahaya Hati Indonesia dan alhamdulillah kita mendarat dengan selamat di Masjid As-Sakinah, Kebayoran Lama Utara, Jakarta Selatan. Sakinah, mudah-mudahan kita semua jadi orang-orang yang tenang ya Bu ya, Bapak-bapak semuanya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita nanti akan bersama 3 orang guru yang insya Allah akan menyampaikan tema yang sangat penting, yaitu amanah wujud kepemimpinan Islam. Insya Allah akan bersama Syekh Fikri Thorik, kemudian Ustadz Bendri Jai Surahman dan juga Ustadz Nur Fadilah atau Ustadz Tile. Memang ketika kita bicara tentang kepemimpinan, pada hakikatnya setiap manusia adalah pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum ra'in mas'ulun an ra'iyati. Artinya setiap kita adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Namun sekali lagi Islam memandang kepemimpinan adalah sebuah amanah yang tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada orang-orang yang dipimpinnya saja, namun juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat kalimat seorang ulama Fudail bin Iyad yang mengatakan, jika aku memiliki satu doa yang pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan mendoakan para pemimpin. Karena kalau pemimpinnya baik, maka rakyat dan negaranya juga akan baik. Maka dari itu tema kita adalah amanah wujud kepemimpinan Islam. Baik, pemirsa, kita akan langsung simak tausiah pertama yang disampaikan oleh Syekh Fikri Thorik dengan subtema meneladani kepemimpinan Rasul dan para sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya salam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Hadirin dan hadirat, pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang insya Allah semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Suri tauladan kita adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Baru saja tadi firman Allah dibacakan di antara kita. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri yang mulia utusan Allah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam suri tauladan terbaik. Liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Bagi yang mengharapkan ridha Allah, selamat di akhirat dan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan, maka tepatlah hidup kita, maka pasti insya Allah kita selamat di dunia dan di akhirat. Bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Khususnya kepada para pemimpin. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau adalah pemimpin yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari seluruh para nabi dan rasul alaihimus salatu wassalam, di mana beliau adalah seluruh para pemimpin-pemimpin di umatnya, dihadirkan pemimpin para nabi dan rasul, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Isra Mi'raj di Al-Masjidul Aqsa, berkumpul seluruh para nabi dan rasul alaihimus salatu wassalam. Mereka semua salat berjamaah dan imamnya Nabi kita Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Beliau adalah pemimpin umat Islam. Setiap nabi dan rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama para rasul, kepada kaum masing-masing. Tapi kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Nabi Muhammad melainkan rahmat untuk lil alamin, seluruh alam, untuk masiwallah, selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk manusia, untuk jin, untuk malaikat, untuk seluruhnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Beliau ini, para hadirin dan hadirat sekalian, yang pertama, kesuksesan beliau dalam memimpin karena beliau telah pandai memimpin dirinya sendiri. Seorang pemimpin itu harus pandai yang pertama memimpin dirinya sendiri. Tadi disampaikan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin. Setiap kalian ini pemimpin. Dan setiap kalian akan bertanggung jawab kepada apa yang dipimpin. Yang pertama, pandai memimpin diri sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa memimpin dirinya untuk selalu beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau pemimpin dia sudah gagal memimpin dirinya, bagaimana dia ingin memimpin rumah tangga? Bagaimana dia ingin memimpin masyarakat? Atau yang lebih besar daripada itu.
Makanya pemimpin itu yang pertama kesuksesannya memimpin dirinya sendiri, artinya dia harus beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia harus bisa menundukkan nafsu-nafsu yang buruk di dalam dirinya. Bahkan kalau zaman dahulu diajarkan oleh para guru kita, jangankan pada nafsu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada perkara-perkara yang mubah saja kita harus tinggalkan kalau itu bagian dari nafsu. Contoh, Bu, ya salam bilang ya salam. Ojo menengah ya Bu. Jadi dulu ada satu orang tukang bangunan lagi ngebangun di atas. Yang punya rumah bikin sate. Tahu sate? Daging dibakar, daging kambing dibakar. Ya salam. Wanginya kan sampai atas tuh. Asap ke bawah apa ke atas? Akhirnya kata yang punya rumah bilang sama anaknya, "Nak, nih nanti tukang bangunan nih biayanya nanti berapa tusuk kasih dia." "Iya, Pak." Akhirnya bapaknya tidur istirahat. Tukang bangunan selesai. "Pak, ini tadi ongkosnya." "Oh ya makasih, Dek." Kemudian si bapak ini keluar. Akhirnya bapak ini ditawarin apa? Sate. Sama, "Nih Pak, tadi ada pesan nih sate." Maksudnya kan soalnya udah nyium asapnya. Katanya, "Maaf, saya nggak bisa terima." Kok nggak terima Pak? "Halal Pak, saya nggak bisa terima." Akhirnya si bapak ini jalan. Begitu jalan keluar, yang punya rumah bapaknya bangun. "Kenapa satenya nggak dikasih? Tadi nggak mau, sekarang kejar." Dia mau, dikejar, akhirnya mau. Kan bingung ini anaknya. Kenapa kok bisa mau? Tadi kan gak mau. Kok sekarang jadi mau? Kata bapaknya, dia orang yang sedang belajar untuk menundukkan nafsunya. Tadi nafsunya lagi kepengen sate. Makanya dia bilang, tidak. Begitu dia udah keluar nafsunya gak mau lagi. Baru dia mau. Berapa banyak di antara kita mau makan nasi uduk wa bihun. Sampai jauh-jauh. Kesono macet-macetan. Orang yang belum pandai menundukkan nafsunya, tidak pandai memimpin dirinya. Kita akan lanjutkan suri tauladan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah yang mau lewat berikut ini. Ya salam. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Ya salam. Kita lanjutkan. Jadi yang pertama kita harus pandai memimpin diri kita sendiri. Namun dikatakan idza saluhal qalb saluha jasadu kulluh. Kalau hatinya sudah baik, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau hatinya baik semuanya jadi baik. Gimana cara benerin hati? Benerin hati insyaallah dengan banyak apa? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak ingat Allah. Banyak ingat Allah. Banyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dekat sama guru-guru yang bersih hatinya, insya Allah. Dan jaga lisannya, jaga pandangan matanya dari segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita bisa memimpin diri kita sendiri. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pandai dalam memimpin rumah tangganya, di mana beliau selalu mengedepankan contoh yang baik kepada keluarganya. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih. Di mana kalau beliau ada waktu itu ada makanan habis menyembelih seekor kambing. Beliau bilang sama istrinya, "Ya Humaira," siapa itu? Sayyidati Aisyah. "Berapa yang sisa untuk kita?" "Ya Rasulullah, yang sisa untuk kita tinggal paha bagian depan kambing itu." Karena Rasulullah suka dengan paha depannya kambing bagian kanan. Disisakan. Kata Rasulullah, "Bukan itu ya Humaira. Yang sisa untuk kita yang sudah kita bagikan tadi." Sallu ala Nabi Muhammad.
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Yang sisa untuk kita yang sudah kita bagikan tadi, artinya yang sudah kita sedekahkan. Beliau selalu mengajak anggota rumah tangganya untuk mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau akhirnya menempuh kesuksesan yang sangat besar dalam memimpin umat. Sampai sekarang pemimpin yang tidak pernah sepi dari penziarah adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang di Madinah itu ada CCTV. Makomnya Rasulullah tidak pernah sepi dari orang yang berziarah. Dan setiap detik, bahkan setiap kurang dari 1 detik, selalu setiap saat ada orang yang bersalam kepada Nabi kita Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Oleh karenanya, wahai para orang-orang yang sedang diberikan anugerah oleh Allah kesempatan untuk beramal menjadi pemimpin, ikuti dan suri tauladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan sukses dalam memimpin. Kita beriman, kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Buat kita yang memimpin diri kita, buat kita yang memimpin anggota rumah tangga kita, buat kita yang sudah diberikan kepemimpinan suatu wilayah, buat kita yang sudah diberikan kepemimpinan mungkin lebih besar lagi, ingat-ingat ikutin Nabi SAW, beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bangun malam, banyak berzikir, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kalau pemimpin itu dekat dengan Allah, dia senantiasa dapat petunjuk dari Allah. Kita akan menghadapi banyak masalah. Setiap kita memimpin, yang kita hadapi apa? Masalah. Dan masalah itu perlu jalan keluarnya. Gimana mau dapat jalan keluar wong kitanya jauh dari Allah? Kitanya mesti dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Contoh Nabi Musa. Nabi Musa bawa Bani Israel keluar dari Mesir. Jumlahnya 600.000 orang. Di depan udah laut, di belakang Fir'aun. Fir'aun bawa 1.600.000 orang. Dikepung, sudah nggak bisa apa-apa. Qala ashabu Musa, inna lamudrakun. Kita akan ketangkep wahai Musa. Kau pemimpin kami, apa jalan keluarnya? Kan di sini dituntut seorang pemimpin. Apa jalan keluarnya? Depan laut, belakang musuh yang siap menyerang dan menghantam kita. Apa kata Nabi Musa? Qala kalla, tidak bisa Fir'aun mengejar kita. Ini tugasnya pemimpin. Dia mesti punya keyakinan. Dia mesti punya seperti kepercayaan diri untuk bisa menghadapi setiap masalah. Dia katakan tidak bisa Fir'aun mengejar kita. Innama iya Rabbi. Kedekatannya kepada Allah menjadi kekuatan bagi dirinya. Dengan dia mengatakan, sesungguhnya bersama aku Allah. Apa yang kamu lakukan? Sayahdin. Allah pasti memberikan petunjuk kepada aku. Dan petunjuk dari Allah itu apa? Fa'auhayna ila Musa anidrib bi'asakal bahar. Cuman mengetukkan tongkatnya ke laut. Artinya pemberi jalan keluarnya Allah. Kalau pemimpin dekat dengan Allah, pemimpin itu akan selalu dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan setiap masalah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jadi pemimpin itu mesti dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Dan pemimpin itu kalau mau disayang Allah, kalau mau senantiasa dapat petunjuk dari Allah, selain dia beriman bertakwa kepada Allah, dia harus peduli. Dia harus sayang, dia harus cinta, dia harus ibah. Kepada siapa? Kepada orang-orang du'afa yang dipimpinnya. Dia harus sayang sama orang-orang du'afa, karena lewat itulah dia akan ditolong. Pernah kenal sama pemimpin yang bernama Sayyiduna Umar radhiyallahu ta'ala anhu? Kenal? Ibu-ibu kenal? Takut ditanya nih, kenal di mana ya begitu? Udah gak main begitu. Sayyidina Umar, khalifah yang kedua setelah Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu.
Kisah yang sangat mengharukan kita semua. Di saat beliau jalan di waktu malam, ada seorang ibu yang sedang memasak air. Dan di sampingnya anak-anak kecil yatim yang sedang memegang perut mereka, hampir mereka pingsan. Sayyidina Umar mendekat, datang. Ternyata ibu itu tidak sedang memasak gandum. Ternyata ibu itu tidak sedang menggodok suatu makanan. Tapi yang digodok apa? Batu. Kapan matangnya? Emang ada kuah batu? Kata Sayyidina Umar, kau zolimi anak-anakmu. Kau hanya masak batu. Kata ibu ini apa? Ini gara-gara Umar. Ini yang diajak ngomong Sayyidina Umar. Ibu ini gak kenal kalau ini adalah Umar ibn al-Khattab. Kata Sayyidina Umar waktu itu Aslam asistennya kan. Dia mau ngomong, ditahan sama Sayyidina Umar. Jangan kasih tahu saya, maksudnya begitu. Langsung bilang, Umar gak tahu ente di sini. Ente pernah datang ke Umar? Gak pernah. Tapi kan dia mesti tahu. Iya sebentar. Ibu tenang ya, saya ambilin gandum. Sayyidina Umar waktu itu umurnya udah di atas 60 tahun. Pulang ke Baitul Mal, ngambil gandum, gendong sendiri. Sampai Aslam mau ngambil, dia bilang, ente mau nanggung dosa anak di yaumul kiamah. Ini kelas pemimpin yang luar biasa. Datang, habis sampai di sana, beliau yang masakin itu gandum. Beliau yang suapin itu anak-anak kecilnya. Kemudian apa kata nih ibu? Kalau saya bisa milih pemimpin, saya pilih kamu dibanding Umar. Padahal ini Umar. Kata Sayyidina Umar, datang ke Baitul Mal, Umar pasti kasih. Sayyidina Umar tidak marah. Artinya seorang pemimpin tidak boleh marah dengan kaum du'afa. Dia harus sabar. Dia harus sabar. Sayyidina Umar marah gak orang du'afa ini? Padahal Sayyidina Umar gak tahu dia loh. Dia gak pernah datang ke Baitul Mal. Tidak ada alasan bagi dia menyalahkan Umar. Tapi Sayyidina Umar tidak marah. Sayyidina Umar malah memberikan kepadanya bantuan. Mesti sabar seorang pemimpin itu. Tidak boleh marah kepada kaum du'afa. Bahkan dia harus menolongnya. Kenapa? Dengan dia menolong, dia akan selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW, jangankan sama manusia, sampai sama binatang saja Rasulullah menolongnya. Pernah dengar ada kijang minta tolong sama Nabi? Ada kijang, Bu, ya salam. Kijang ditangkap sama seorang badui. Ini kijang sudah nerima nih, kijang seorang ibu. Dia punya anak-anak yang disusui. Rasulullah lagi lewat. Si kijang ini manggil ya Rasulullah, ya Rasulullah. Yang lain gak dengar. Cuman Rasulullah yang tahu bahasanya. Mukjizat. Rasulullah datang, kijang itu bilang ya Rasulullah. Kasih kesempatan saya mau ketemu anak-anak saya sebentar, saya mau kasih tahu ajal saya sudah sampai. Saya balik lagi ke sini ya Rasulullah. Kasih tahu dia ya Rasulullah. Rasulullah kasih tahu badui itu, kata badui itu enak aja kijang dilepas nggak balik. Saya jaminannya kalau nggak balik saya bayar. Akhirnya kijang itu dilepaskan. Ngadu sama anak-anaknya, kemudian dia balik lagi. Anak-anaknya udah terima deh. Dia balik, dia pengen nyusuin yang terakhir katanya. Dia balik lagi karena ikat janji sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah dia balik, dia kembali. Kata si badui ini, kamu ini siapa? Saya Muhammad Rasulullah. Masuk Islam badui ini. Kemudian badui ini melepaskan kijangnya dan kijang itu mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Pemimpin itu harus beriman bertakwa kepada Allah. Pemimpin itu harus cinta du'afa. Pemimpin itu harus menegakkan hukum dengan seadil-adilnya. Maka insya Allah pemimpin itu akan dikategorikan sebagai imamun adil yang dianugerahi oleh Allah keselamatan di yaumul qiyamah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya salam. Hanya karena kelembutan dan kejujuran seorang badui masuk Islam ya. Ya salam. Kalau kijangnya? Kijangnya mengucapkan dua kalimat syahadat juga. Kijangnya juga ya, Masya Allah. Kijang sebenarnya mereka tidak ada yang bermaksiat kepada Allah. Masya tapi Allah. mereka mengucapkan itu di depan Nabi SAW saat itu. Masya Hanya Rasulullah yang mendengarnya. Baik, terima kasih Syekh Fikri Thorik. Tidak ada contoh terbaik selain Rasulullah SAW. Rasulullah adalah pemimpin terbaik untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk negara, dan untuk umat akhir zaman. Dan salah satu ciri dari
Pemimpin yang baik adalah dekat dengan Allah, maka kepercayaan dirinya tumbuh. PD itu tidak hanya percaya diri, tapi percaya dia. Percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan jeda dan kita akan kembali dengan guru kita selanjutnya, Ustadz Bendri Jai Surahman dengan subtema Imam Terbaik dalam Keluarga. Tetap bersama kami dalam Cahaya Hati Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwata illa billahi wa ba'd. Jamaah Masjid As-Sakinah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terutama juga untuk pemirsa Cahaya Hati dimanapun Anda berada, semoga Allah senantiasa memberkahi kita semua dan semoga kita bisa masuk surga bersama-sama semuanya. Amin. Enakan masuk surga apa masuk TV? Jadi jangan sampai ya niat datang kemari masuk TV doang. Niatnya duduk biar masuk surga ya. Mau sekarang apa nanti? Oh nanti aja. Kirain masuk surga mau Bu? Mau sekarang? Nanti. Kapan nantinya? Besok. Ditanya besok kapan-kapan. Atau seminggu lagi mau? Alhamdulillah kita berbicara pagi hari ini mengenai subtema yang sangat penting. Bagaimana menjadi imam khususnya di dalam keluarga. Pemimpin di dalam keluarga bukan sekedar dalam pengertian seorang bapak. Seorang bapak tentu disebutkan dalam hadis warrajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Jadi seorang bapak kepala bagi keluarganya. Nah ini penting. Kenapa? Karena sekarang banyak bapak yang lupa tanggung jawabnya. Seringkali bilang kalau anak bermasalah bahwa ibu lah sumbernya. Padahal ibu al-madrasatul ula wal abu ro'isuha. Ibu madrasah pertama seorang anak tapi ayah kepala sekolahnya. Ya, jadi benar ibu kan madrasah ya Bu ya. Madrasah buat anak. Tapi madrasah tanpa kepala sekolah madrasah ilegal. Nggak jelas, bingung. Karena kepala sekolahnya nggak ngerti tugasnya. Jadi bapak kalau menuntut, tuh anak dididik dengan benar. Kamu kan madrasahnya. Ibu tinggal ngingetin, tapi situ kan kepala sekolahnya. Kepala sekolah juga yang benar Pak. Ntar madrasah kita digerebek ilegal. Nggak jelas. Maka kalau mau kita berbicara tentang tanggung jawab pertama di dalam keluarga, terutama tanggung jawab seorang ayah. Terutama ayah menjadi sosok imam. Jangan heran kalau ternyata anak-anak kita nggak jelas panutannya. Lebih ngefans sama yang lain. Karena harusnya seorang anak ngikut kepada ayah dan ibunya. Khususnya ayahnya. Seorang ayah dalam hal ini dia harus menjalankan perannya. Jangan cuma berpikir bahwa selesai pas ngasih nafkah dengan ngasih duit. Belum selesai Pak. Karena nanti di akhirat yang ditanya nanti bapaknya. Bapak ini yang ditanya. Karena dia penanggung jawab. Makanya anak ini sejatinya nasabnya ke siapa? Bapak. Dalam Islam nasab ini menunjukkan pertanggungjawaban. Bahkan bapaklah pemilik hak terhadap anak. Dalam hadis Rasulullah bersabda, anta wa maluka li abika.
kamu dan hartamu milik bapakmu. Jadi anak itu milik bapak. Jadi kamu dan hartamu milik bapakmu. Sebagian orang dengar hadis ini jadiin dalil, nggak boleh ngambilnya uang ampau anak pas lagi lebaran. Kan kamu dan hartamu milik bapak. Diambil uang ampaunya, iya. Tapi anaknya diurus juga. Jangan uang ampaunya aja diincer. Seorang bapak tanggung jawab. Salah satunya menjadi lelaki terbaik. Dan kalau lelaki terbaik di dalam Islam itu ukurannya simpel. Ukurannya itu keluarga. Karena Rasulullah bersabda, khairukum khairukum li ahlihi. Wa ana, kata Rasulullah, khairukum li ahli. Kata Rasulullah, sebaik-baik kamu yang paling baik sama keluargamu. Dan saya, kata Rasul, paling baik sama keluarga saya. Makanya ukuran kebaikan kita Pak ternyata dari keluarga. Jadi mohon maaf kalau selama ini perusahaan sering merekrut karyawan baru supaya lolos sering dimintakan surat keterangan kelakuan baik. Selama ini yang ngeluarin surat keterangan kelakuan baik siapa? Polisi. Kalau saya bilang polisi seharusnya nggak usah ngeluarin karena polisi nggak valid. Kenapa nggak valid? Lah iya, polisi taunya nih orang nggak pernah ketangkep kriminal. Polisi taunya nggak pernah kena jaringan narkoba. Tapi polisi mungkin nggak tahu kalau dia pelit banget sama bininya. Kan polisi nggak tahu. Ngasih nafkah buat istrinya dikasih 50.000 buat setahun. Si istri ya udahlah dibilin kalender. Kan cukup setahun ya Bu ya. 50.000 buat kalender bisa? Bisa tuh setahun Mas, kalau lapar tuh jilatin tiap hari. Kenapa dia pelit banget sama istrinya? Polisi taunya nih orang gak pernah ikut jaringan radikal yang teroris. Tapi polisi gak tahu kalau dia sama anaknya kasar, cuek. Makanya kalau pengen tahu bahwa seseorang itu betul gak kamu orang baik, maka pengakuan dari orang terdekat. Jadi kalau saya jadi HRD nih buat yang nonton nih para HRD gitu ya. Harus ya sini mana surat keterangan kalau kelakuan baik. Nih Pak dari polisi setempat. Oh enggak aci ini kata orang Betawi. Enggak sah yang bikin istri sendiri. Situ udah nikah belum? Udah. Buat pengakuan nama Maimunah. Umur 24 tahun. Pekerjaan ibu rumah tangga. Dan ini bersaksi satu. Suami saya nggak pernah berkata kasar. Yang kedua, dia selalu membantu saya ngurusin keluarga. Yang ketiga, dia nggak pernah telat transfer uang gajinya. Yang keempat, sering ngasih kejutan. Ya, semalam baru dibeliin logam mulia 15 kilo. Tulis. Kalau ini ada tanda tangan, sah jadi laki-laki baik. Jadi jangan ngaku-ngaku lelaki baik. Kalau ternyata istri sendiri ditanya, gimana Bu suami Bu? Alah, gua mah tahu dah. Ayo, siap nggak Pak? Ditanyain satu-satu. Siap nggak? Baru gemeter semua. Seorang imam ukurannya adalah anggotanya, anak buahnya. Dan seorang imam keluarga adalah bapak. Jadi bapak tunjukkan jangan sampai akhirnya zolim sama keluarga sendiri. Ya, kalau kata Syekh Ar-Ruhaili itu adalah la takunu aswa'ur rijal. Jangan kamu jadi laki-laki yang paling buruk. Tahu laki-laki paling buruk? Dia dipandang bagus, tokoh masyarakat, disegani di kampungnya, disegani oleh masyarakat, tapi dibenci sama anak dan istrinya sendiri. Waliyazubillah. Maka kepemimpinan pertama adalah di dalam yang namanya keluarga. Bagaimana seorang ibu? Seorang ibu bagaimana disebutkan dalam hadis lanjutannya wal mar'atu ra'isatu fi baiti zaujiha. Seorang ibu atau seorang wanita kepala di dalam rumah suaminya. Maksudnya apa? Karena seorang ibu kepala dia yang memanage urusan rumah. Supaya rumah jadi tempat yang nyaman. Anak mau pulang hati-hati. Kalau anak zaman now ini, kalau rumah itu nggak nyaman, biasanya betah nongkrong di luar.
di mall, di tempat game station. Kenapa nggak mau pulang? Tanya, males ketemu mama, bawel. Ya, belum apa-apa ditanyain, inilah ini, males mendingan ya asik nongkrong di luar. Maka tugas ibu juga ada. Berarti apa? Berkaitan dengan hal ini, setiap kita punya tujuan khusus. Apa tujuan khusus kita? Perbaikan diri sebagai kepala di dalam rumah. Baik bapak maupun ibu. Jangan mikirin anak dulu, tapi tengoklah diri. Karena itulah Allah menyapa dalam surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jaga diri dulu baru keluarga. Berarti yang disapa diri dulu. Selama ini kita salah paham. Ada ibu-ibu sering ikut kajian parenting. Lupa parenting itu kajian untuk perbaikan diri sebagai orang tua. Makanya kita ngukur diri sebagai orang tua. Udah jadi orang tua yang baik belum? Makanya disebut parenting. Kalau mikirin anak mulu namanya childrening. Anak saya kenapa ya? Susah banget makannya ya. Anak saya kenapa ya? Malas banget sekolahnya. Anak saya kenapa? Anak mulu, lupa tuh anak sejatinya ngikutin orang tuanya. Karena orang tua itu cermin. Maaf, anak tuh cermin bagi orang tua. Pengen tahu aslinya kita, lihat anak. Ini anak bawel banget. Mungkin emaknya juga. Ini anak susah banget sholatnya. Mungkin bapaknya juga. Makanya yang pertama kali ditanya diri kita. Itulah kenapa dalam doanya kita juga harus serius. Coba saya tanya ibu bapak sini. Yang sering doain anaknya angkat tangan. Yang sering doain. Oh sedikit yang doain. Doanya doa mau makan ya. Yang tiap hari doain anak angkat tangan. Oh, masuk TV nih, masuk TV. Tuh, bapak-bapak gak doain pak. Doain ya. Doanya pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Oh masih pakai Indonesia ya. Masih, berarti masih cinta dengan bahasa kita. Oke, yang kedua biasanya doanya gimana? Buat anak tuh biasanya doanya gimana? Allah jadi anaknya soleh, soleha, penghafal Al-Quran gitu ya. Ya, yang minta anaknya hafal Quran angkat tangan. Sekarang saya tanya, emak bapaknya minta nggak hafal Quran? Hah? Minta nggak emak bapaknya? Tuh ada yang bilang iya, ada yang lain enggak. Inilah salah satu kesalahan kita. Sering minta untuk anak soleh-soleha tapi diri kita nggak minta. Ini salah paham. Ya Allah jadikan anakku soleh, soleha, penghafal Al-Quran. Giliran bapaknya minta, ya Allah tambahkanlah gajiku ya Allah. Naikkanlah jabatanku, kalau bisa dapat izin nikah lagi ya Allah. Tuh. Giliran bapak ibunya mintanya dunia, anaknya akhirat. Inilah nanti orang tua, maaf nih calok surga. Tahu bukan calon surga, calok surga. Nyuruh anak masuk surga, dianya nyemplung ke neraka. Waliyazubillah. Makanya doanya yang benar. Pertama kali tengok kita sudah jadi orang tua yang soleh atau belum. Minta sama Allah seperti doanya Nabi Ibrahim. Coba kalau berkaca sama Ibrahim lihat. Rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wabaniya an na'budal asnam. Ya Tuhanku jadikanlah negeri Mekah negeri yang aman dan jauhkanlah aku juga anak-anakku dari menyembah berhala. Kebayang gak Ibrahim, Nabi. Masa iya Nabi menyembah berhala? Tapi Ibrahim menunjukkan dia aja minta. Aku juga anak-anakku. Kita kalau minta buat anak doang. Anak soleh minta sama Allah. Ya Allah jadikan aku orang tua yang soleh. Ibu yang soleha, bapak yang soleh. Kita belajar memperbaiki diri. Lihat doanya Ibrahim lagi. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Coba lihat. Seorang imam, seorang pemimpin, dia mulai dari keluarganya. Mulai dari dirinya.
Ibda binafsik kata Rasulullah. Mulai dari diri. Lihat Ibrahim, padahal Nabi masa iya nggak sholat. Tapi Nabi Ibrahim menunjukkan, dia aja minta, jadikanlah aku juga anak-anakku. Jadi dia minta, aku penegak sholat. Maka seorang ayah, seorang ibu, jika ingin sukses dalam urusan penataan keluarga, yang pertama lakukan tengok ke dalam. Ya, pengen anak sabar berarti mulai dengan kitanya sabar. Jangan ngajarin sabar tapi kita nggak sabar. Sabar, cabut nih. Kalau nggak sabar awas, cabut nih. Sabar. Tuh mama ngajarin sabar saya menyebut sabar. Oh sabar awas. Kebayang nggak tuh anak sama adiknya, ya sampai anak adiknya dicubit, adik sabar. Loh kok kamu begitu? Aku ngajarin sabar mama. Maka inilah kesimpulan yang mau kita ambil. Jadilah ortu yang terus memperbaiki diri. Ingat, anak tidak membutuhkan orang tua yang sempurna. Anak membutuhkan orang tua yang terus memperbaiki dirinya. Insya Allah. Yang mau nanya dipersilahkan. Ayo. Mana ada yang mau nanya? Oh Bapak silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Sugimansah. Iya. Mau tanya, bagaimana bila dalam rumah tangga peran istri lebih dominan dibanding suami Ustaz? Masya Allah. Nah ini pertanyaannya. Kok pas ya Bapak nanya pas bajunya paling bagus juga. Ini disetting juga ya. Yang nanya bajunya paling bagus. Iya. Merek apa Pak? Enggak boleh. Kita bicara kalau istri lebih dominan. Ketahuilah dalam rumah tangga tiang pertama adalah suami. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Ketika seorang istri dia lebih dominan, hati-hati bahwa suami punya harga diri sebagai laki-laki, kemungkinan tergores, maka bisa jadi dia akhirnya tidak nyaman dengan istrinya. Jadilah seperti Khadijah, hartanya banyak iya, tapi Khadijah menyerahkan hartanya untuk baginda Nabi untuk menunjukkan dia tunduk di bawah kepemimpinan suami. Ketika seorang wanita dominan dan tidak ridha suaminya, menimbulkan kesal, hati-hati. Unzur aina anti minhu kata Rasulullah, fa innahu jannatuki wa naruki. Lihat posisimu di hadapan suamimu, posisimu di hadapan suami menentukan surga dan nerakamu. Hati-hati. Kalau suami sampai enggak ridha, itu bisa membuat ibu-ibu susah masuk surga. Tapi bagi suami, kalau jelas-jelas istri itu dominan, maka bapak harus mengupgrade bagaimana keqawaman. Mulai jangan sampai nafkahnya itu kurang. Mentang-mentang istri yang kerja enggak dinafkahi, salah. Karena kepemimpinan dalam Islam bagi seorang suami hubungannya dengan memberi nafkah. Bima anfaqu min anwalhim, karena dia menafkahkan sebagian dari harta mereka. Ya, kurang lebih seperti itu. Karena durasi, ya, maaf ya. Baik, Ya. terima kasih Ustadz Bendri Jai Surahman. Ayah atau bapak adalah qawwam. Qawwam itu ibarat pilar yang sangat kokoh dan tangguh, maka jadilah orang tua atau laki-laki yang tangguh karena bapak adalah penanggung jawab tertinggi dalam keluarga. Jadilah lelaki terbaik, insya Allah akan dihormati oleh keluarga dan insya Allah akan ditunggu di surga. Kita akan break sejenak dan kita akan bertemu dengan Ustadz Nur Fadilah dengan subtema pemimpin adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, Masya Allah ya. Tadi kita sudah mendengarkan tausiah yang cukup memberikan banyak pencerahan sebagai orang tua atau mungkin untuk Anda yang ingin menjadi orang tua atau mungkin sebagai om dan tante ya. Dan hari ini saya Citra Anggia senang sekali masih bisa menemani Anda langsung dari Masjid As-Sakinah yang ada di Kebayoran Lama Jakarta Selatan, tentunya di booth dari Luwak White Coffee. Saya ingin mengingatkan untuk Anda di tengah waktunya dengan keluarga dan orang-orang tercinta, jangan lupakan produk terbaru dari Luwak White Coffee yaitu Luwak Tarik Malaka. Kalau untuk Anda yang
yang pengen seger siangnya dan juga enak, manis dan juga bisa menemani waktunya dengan keluarga, saya sarankan ya pemirsa untuk mencoba produk baru dari Luwak White Coffee yaitu Luwak Tarik Malaka yang dilengkapi dengan susu kental manis gold dan juga mengandung 100% gula aren. Ini adalah kopi kekinian pertama di Indonesia. Nah, nggak usah lama-lama, langsung aja saya minta tolong Mbak Rita. Assalamualaikum Mbak Rita. Salam Mbak Citra. Ini saya pengen Mbak Rita kasih Ya. tahu dong caranya bikin gimana supaya pemirsa juga tahu takaran yang pas itu seperti apa untuk mencoba luwak tarik Malaka. Oh, boleh banget Mbak, dengan senang Silakan, hati. silakan. Nah nih saset luwak tarik malakanya ya Mbak. Saya Di duduk dalamnya ya. ada 2 kemasan Mbak, ada susu dan Iya. kopinya. Hmm. Oke, pertama-tama kita masukin dulu susu kopinya. Oke. Nah. Aduh, segar banget nih pemirsa untuk Anda di rumah bersama Ya. dengan keluarga ya, menikmati luwak tarik Malaka. Nggak Ya. perlu lagi repot-repot keluar rumah, nikmatin aja di rumah kopi kekinian pertama di Indonesia. Ya, nah kita kasih air panas secukupnya ya Mbak. Mhm. Oke, nanti kita aduk. Nah, setelah itu kita kasih es batunya Mbak, biar seger. Iya, ya. benar. Ini ya, kalau pakai es batu Mm. makin enak, makin segar pemirsa ya. Jadi harus dicoba. Ya, oke. Nah, Sudah habis itu cukup. Mbak, jangan lupa Oh iya. susu kental manis Nah, goldnya. ini dia ya. susu kental manis goldnya yang bikin makin happy kalau ngerasa manisnya ya. Iya, betul sekali Mbak. Ah, Ya. aduh makin gak sabar nih panas-panas Mhm. begini. Nah, luwak tarik Malaka siap diminum Mbak. Silakan dicoba Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget pemirsa. Jadi jangan lupa ya untuk mencoba kopi susu kekinian Kekinian. pertama di Indonesia yaitu Luwak Tarik Malaka. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا صدق الله العظيم. Asatidzah dan para pemirsa iNews, segenap jamaah Masjid Jami As-Sakinah yang insya Allah hadir dan kumpul kita hari ini senantiasa mendapatkan cucuran limpahan rahmat, taufik dan hidayah. Melanjuti tema kita bahwa
seorang pemimpin itu merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Telah dibahas oleh para guru-guru kita, jelaslah bahwa kita itu semuanya adalah pemimpin. Pemimpin artinya yang menanggung amanah. Menyia-nyiakan amanah adalah khianat. Apa itu amanah? Amanah adalah satu titipan yang Allah berikan buat kita. Maka setiap pemimpin itu akan dimintakan pertanggungjawabannya tentang apa yang dia pimpinnya. Seorang bapak dalam rumah tangga akan dimintakan pertanggungjawabannya tentang keluarga yang dipimpinnya. Seorang RT akan dimintakan pertanggungjawabannya tentang rukun tetangga yang dipilihnya, yang dipimpinnya. Seorang RW akan dimintakan pertanggungjawabannya tentang rukun warga yang dipimpinnya. Seorang lurah akan dimintakan pertanggungjawabannya tentang kelurahan yang dipimpinnya. Seorang camat, seorang bupati, bahkan presiden akan dimintakan pertanggungjawabannya tentang negara yang dipimpinnya. Maka jangan sampai amanah ini kita sia-siakan. Sebagai kepala rumah tangga dititipin anak 5, isinya tuh bocah mabok semua. Bu, yang atu teler, yang atu tenggeng, yang atu nyopet. Benar? Ini salah satu titipan jangan sampai bikin kita sombong. Apa itu titipan? Titipan itu jangan bikin kita sombong. Dikasih titipan sombong, enggak pantas. Dikasih jabatan sombong, enggak pantas. Iya bu? Iya bu? Maka hidup itu enaknya tuh kayak tukang parkir. Tahu tukang parkir? Tuh di tukang parkir bu, di mall tuh mobil banyak, mereknya cakep, dia enggak sombong. Benar? Enggak. Nanti mobil bersih satu demi satu pergi, dia enggak sedih. Kita belajar dari ilmu tukang parkir, bukan nyengirnya yang kita pakai, nyengir tapi mikir. Benar bu? Tukang parkir tuh merasa dititipin tapi tidak merasa memiliki. Begitu juga pemimpin, jabatan yang kita pimpin itu satu amanah yang Allah berikan buat kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah itu memerintahkan kita untuk apa? Menyampaikan amanah kepada yang ahlinya. Maka kita sekarang nih bersyukur para pemimpin-pemimpin kita yang sudah dilantik, yang jadi anggota dewan, ya Bu, yang di DPR, MPR, itu seharusnya dia kalau udah dilantik suruh baca doa puasa aja dulu. Doa puasa, Allahumma nawaitu sauma godin, puasa dulu. Nahan, kenapa? Jangan minta yang enggak-enggak, pengen yang enggak-enggak, bener Bu? Ini kadang-kadang habis dilantik merdeka, baca doanya, doa buka puasa. Allahumma lakasumtu. Apa aja dimakan Bu? Ya Allah, kita kepengen tuh pemimpin-pemimpin kita semuanya amanah kepada rakyatnya. Dalam Islam diajarkan bahwa kita dalam sholat aja Bu. Dalam sholat dah, dalam sholat. Ada imam, ada makmum, bener? Makmum siapa aja boleh. Ustaz dia kan tukang mabok, boleh gak jadi makmum? Lah boleh, tibang makmum, bener? Bacaannya gak fasih Pak Ustaz, boleh? Lah boleh, tibang makmum. Ketinggalan 1 rakaat pun boleh jadi makmum. Maka dalam ilmu fikih gak ada bab pemilihan imam, makmum, bener? Yang ada bab pemilihan imam. Imam mau mimpin orang banyak. Kalau imamnya bego, makmumnya geblek. Kacau po. Dulu kejadian tahun jebot. Ada 4 orang goblok Bu. Sholat di musola. Musolanya udah tua, atasnya pagar banyak tikusnya. Yang 1 jadi imam, yang 3 jadi makmum. Pas lagi atahiyat, tikus jatuh di depan imam. Gede, botak. Profesor tikus.
Lantaran kaget ini imam mau nyebut at-tahiyat kaget. Atta tuh tikus jatuh. Batal gak bang? Batal. Temennya yang belakang maksudnya bagus. Mau negor sang imam. Karena gak ngerti ilmunya dia nyolek. Lagi sholat gak boleh ngomong. Berapa udah yang batal? 2. Temennya yang tengah nyikut. Lu juga ngomong. Berapa yang batal udah? 3. Yang satu nih mestinya harus selamat dia. Dia nyaut. Untung gue diem aja. Ini PA bu nih. Nah, makanya jadi imam gak sembarangan jadi pemimpin. Syarat jadi imam di masjid aja. Yang pertama syaratnya kudu fasih. Yang fasih dipilih. Yang ngomongnya enak. Yang ngomongnya lemah lembut. Di demo enggak marah. Ya bu. Yang fasih. Mohon maaf. Yang cadel aja enggak boleh. Cadel swing minggir. Cadel, jangankan yang bindeng aja nggak boleh. Orang bindeng ditanya mau kemana lu, Kualung. Nggak jelas. Dari mana sih Kualung? Oh, gue dengar bapak lu sakit, meninggal. Oh meninggal, innalillahi wa inna ilaihi. Meninggal, oh mendingan. Dengeran kita meninggal. Ya bu, minggir. Yang fase. Ngomong enak, ya bu, jangan marah-marah mulu. Jadi pemimpin, bener bu, jangan marah-marah mulu. Ustaz di kampung saya ada 2 orang fasih, bagaimana cara milihnya? Kalau sama-sama fasih, yang kedua yang lebih alim ilmu agamanya, dia yang berhak jadi imam. Yang alim, yang lebih tahu maunya rakyat itu bagaimana, bener bu? Rakyat tuh maunya sembako turun. Iya bu, jangan naikin BBM, bener? Lapangan kerja ada, ya bu, anak bisa sekolah, itu doang udah. Rakyat memintanya enggak yang muluk-muluk. Asal lapangan kerja ada, anak bisa sekolah sembako murah, bener? Mau presidennya siapa kek, bodo matan, ya bu. Ini kadang-kadang kan kita aneh, ya Allah. Udah dipilih nyampe di atas lupa. Orang kalau naik panjat pinang yang paling capek di bawah. 17 Agustus kalau lomba tuh panjat pinang yang paling capek siapa bu? Yang di bawah udah diles-iles lehernya bu, bang. Melintir sono melintir kemari. Tapi hati orang yang diinjak di bawah kan ngomong biarin gak ngapa-ngapa gue sih diinjak di bawah. Asal lu naik ke atas. Tapi kalau udah di atas inget dong, hadiah kan banyak. Bawa turun kita pecah rame-rame, kan cakep urusan. Ini udah kita naikin nyampe di atas, abis hadiah juga garas dewek po semuanya. Dia makan semuanya, solar dia minum, bensin dia minum. Aspal dia makan, sebuah-sebuahnya sapi bukan sapi. Sebuah-sebuahnya sapi, sebuah-sebuahnya kebo, tetap makanannya rumput. Kalau manusia udah buas, jangankan rumput bu, aspal, kabel telepon dimakan. Nih kita kepengen. Ustaz di kampung saya sama-sama alim nih, fasenya sama, alimnya sama. Yang ketiga, kalau sama-sama fase, sama-sama alim. Apa syarat yang ketiga? Yang lebih tua umurnya, dia yang berhak jadi imam. Waduh Pak Ustadz saya lihat KTP-nya lahirnya bareng Pak Ustadz. Sama. Umurnya sama. Ya udah kalau sama umurnya juga. Yang keempat apa? Yang lebih dulu tinggal di kampung itu. Dia yang berhak jadi imam. Sama Ustadz dari masih kecil dia kan CS kental. Emang dari masih kecil tinggal di kampung bareng. Abis dah syarat fikih abis. Syarat fikih habis, syarat yang kelima, nih syarat dari saya doang nih saya tambahin nih, syarat dari saya doang nih saya tambahin nih ya. Ini syarat dari saya doang saya tambahin nih ya. Nih Pak, kalau alimnya sama, fasenya sama, umurnya sama, tinggalnya bareng juga satu kampung. Nih saya tambahin ini Mas syarat dari saya doang ini Mak, yang istrinya lebih dari satu yang berhak jadi imam. Wow, pulang dicegat nenek-nenek ini. Iya, kan dia lebih sabar bu. Ya, malam ini pulang ke sana dikuncin pintu, malam ini pulang ke sana kuncin pintu. Akhirnya tidur di masjid, malah di kolong beduk dia tidur. Nih,
Ayo kita kepengen pemimpin-pemimpin kita nih, setiap kita kan pemimpin dan akan dimintakan pertanggungjawabannya kok. Ya Bu. Maka saudara-saudara kita yang udah pada dilantik, ayo insya Allah mudah-mudahan pemimpin kita sayang kepada rakyatnya. Dan insya Allah takut kepada Allah. Ini sekarang banyak modelnya Masya Allah. Pemimpin kita takutnya bukan takut sama Tuhan, takutnya sama atasan. Bener Bu? Takut sama atasan, percis anak muda tengah malam naik motor, lampu merah nyodok terus. Di depan diberhenti nama polisi, Prit berhenti, siapa? STNK? Ada Pak. SIM? Punya Pak. Tahu lampu merah? Ya tahu Pak. Kenapa jalan terus? Saya kagak tahu ada Bapak. Enteng banget nyautnya, saya kagak tahu ada Bapak. Nih modelnya masih ditongkrongin, ya Bu. Disiplin kita masih ditongkrongin, kita kepengen semuanya. Mudah-mudahan setiap kita pemimpin itu akan dimintakan pertanggungjawabannya. Dan insya Allah pertanggungjawaban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Robbal. Tuh, makanya ayo nih kita Masya Allah. Sosok pemimpin-pemimpin yang luar biasa, kita ambil pelajaran banyak. Mana dulu ada yang namanya luar biasa tuh saudara pemimpin kita Umar bin Abdul Aziz. Tuh lupa saya Bu. Ibu sih memandangnya seperti itu dengan diriku. Dulu seorang pemimpin namanya Umar bin Abdul Aziz, ketika diangkat jadi khalifah, beliau itu mengucapkan apa yang pertama diucapkan? Yang diucapkan pertama keluar dari mulut beliau, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Merasa musibah yang diberikan. Merasa saya bukan orang yang terbaik di antara kalian. Siang dilantik, malamnya pesta. Pesta apa? Pesta air mata, nangis di keheningan malam. Maka seorang pemimpin yang baik, yang berani berkata, apabila rakyatku lapar, akulah orang yang pertama yang merasakan lapar. Tetapi kalau rakyatku kenyang, biarin akulah orang yang terakhir yang merasakan kenyang. Benar? Ini sosok pemimpin yang mantul, mantap betul. Benar Bu? Ayo ini semua amanah yang Allah kasih buat kita. Jangan bicara pemimpin yang lain di rumah tangga dah. Seorang bapak sebagai keluarga, kepala keluarga harus tahu bagaimana tugas kewajibannya seorang bapak kepada anak-anaknya. Pendidikan dalam rumah tangga 75% dari sang ibu, ya enggak 25% dari sang bapak. Kenapa? Karena anak lebih dekat sama ibu, lebih dekat sama anak adalah emaknya. Maka emak-emak kalau kondangan selalu bawa tas kecil. Itu ada fungsinya. Ada kue talam, nganggur, comot, masukin kue pepe, buntel. Buat siapa? Bener Bu? Punya anak kecil tengah malam nangis, yang bangun emak, bapaknya emang gak bangun. Yang nongol hostnya. Mudah-mudahan ya Bu. Kita semua menjadi pemimpin-pemimpin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ustaz, ini ada pertanyaan dari Nadia. Pertanyaan. Nadia Anggrida. Susah amat. Iya susah nih ya. Namanya. Ustadz, mana yang lebih baik? Pemimpin pria yang perangainya buruk atau pemimpin wanita yang perangainya baik? Ya, dalam ilmu fikih ada kriteria-kriteria pemimpin. Jadi ada ayat bunyinya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin daripada perempuan. Itu berada dalam kisaran rumah tangga. Tetapi dalam kepribadian menuju masyarakat, kebangsaan, kalau ada perempuan baik, dia cakep perangainya, kemudian visi misinya cakep, ditunjuk jadi pemimpin, ini lebih baik ketimbang laki-laki yang perangainya enggak benar. Maka jawabannya ada perempuan yang baik akhlaknya, visi misinya bagus, dia sosok pemimpin yang benar-benar merakyat, dan dibandingkan dengan laki-laki yang bobrok akhlaknya. Kalau sudah bobrok akhlaknya, semuanya bakal bobrok. Bagaimana pemimpin? Rakyat bagaimana pemimpin? Ya Bu, ya Pak, nggak mungkin. Atasan nggak disebut atasan kalau nggak ada bawahan. Bawahan nggak mungkin disebut bawahan kalau nggak ada atasan. Jangan sombong kalau udah jadi atasan. Ibu-ibu pakai atasan doang, nggak pakai bawahan. Wah, ribet.
Ribut. Jangan sampai Jangan sampai atasan lupa bawahan. atasan lupa bawahan. Baik, terima kasih. Ustaz Tila ada aja. Iya, Baik, kita akan makasih. jeda sedak. Ya, Panadol. Ngiklan lagi. Baik, kesimpulannya adalah pemimpin adalah amanah. Selain beriman, pemimpin juga harus memiliki ilmu sehingga tidak lupa kepada siapa yang dipimpinnya. Tidak perlu jauh-jauh belajar kepemimpinan, lihat saja kepemimpinan Rasulullah, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, sehingga kita punya contoh yang jelas, yang pas dan yang sah. Kita akan jeda sejenak dan kita akan berkumpul bersama guru-guru kita di segmen akhir dalam Cahaya Hati Indonesia. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih dari Masjid As-Sakinah Kebayoran Lama Jakarta Selatan dan tema kita adalah amanah wujud kepemimpinan Islam. Terima kasih kepada guru-guru yang sudah menyampaikan kesimpulannya, menyampaikan tausiahnya ada Syekh Fikri Thorik, kemudian Ustadz Bendri Jaisurahman dan juga Ustadz Nur Fadilah, bahwa ternyata selama 23 tahun Rasulullah melahirkan ribuan pemimpin, yaitu para sahabatnya, bukan pengekor. Pemimpin yang beriman dan pemimpin yang berilmu. Dan Rasulullah memberikan tarbiyah kepemimpinan kepada para sahabatnya sehingga kita bisa tiru sampai dengan akhir zaman nanti. Mari kita tutup majelis yang mulia ini dengan bacaan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan terima kasih juga untuk qoriah kita Fatmah Mutiah. Sebagai penghujung kita akan doa bersama yang dipimpin oleh Ustadz Bendri Jaisurahman. Tapi sebelumnya kita akan dengarkan sekali lagi kesimpulan dari guru-guru kita. Kita mulai dari Ustadz Nur Fadilah, kemudian dilanjutkan Ustadz Bendri Jaisurahman. Akhir kata saya Iqbal Faiz dan seluruh teman-teman yang bertugas mengucapkan jazakumullah khairan kathiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Pemirsa iNews yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa amanah yang Allah berikan buat kita semua, makhluknya yang ada di muka bumi ini, itu salah satu titipan yang harus dijalankan serta diamalkan dalam melaksanakan hidup dan kehidupan di dunia ini. Apalagi kita adalah sosok seorang pemimpin, pemimpin dalam segala hal, pemimpin rumah tangga, pemimpin masyarakat, pemimpin bangsa. Dan insya Allah dengan amanah itu kita sampaikan kepada ahlinya, kita tunaikan kepada yang berhak, yakin insya Allah kehidupan kita dalam bermasyarakat, dalam berorganisasi, dalam berpemerintahan, insya Allah membawa maslahat kebaikan dunia dan akhirat. Sebelum kita memimpin sekitar kita, memimpin masyarakat, memimpin negara, maka pimpinlah diri sendiri dengan terus memperbaiki yang lain. Tetapi kita sendiri adalah orang-orang yang bermasalah. Karena itu jadikanlah setiap doa-doa kita, niatkan semua dalam rangka meningkatkan kualitas diri kita. Setelah diri kita perbaiki, tahapan berikutnya perbaikilah orang sekitar yang terdekat. Wa atidzal qurba haqqahu, berikanlah hak khususnya kepada orang terdekat, yaitu khususnya keluarga. Siapa yang ingin menjadi orang yang dikenal peduli sama rakyat kecil, maka pastikan anak istrinya merasakan kepeduliannya. Jangan sampai orang lain memujinya, tapi justru keluarganya sendiri, anak istrinya justru membencinya. Inilah orang-orang yang gagal. Karena itu di penghujung acara ini mari kita berdoa supaya Allah menjadikan kita semua orang-orang yang amanah dalam setiap perannya. Orang-orang yang berupaya untuk terus mendekat kepada Allah dan kita berharap kita istiqomah sampai ajal datang menjemput. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu abiduk wa nahnu ala ahdik wa wa'dika mastata'na na'udzubika min syarri ma sana'na nabu laka bi ni'matika alaina wa nabu bi dzunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Ya Allah, ya Rahman, yang maha menyaksikan, yang maha menatap.
Kami meminta dan memohon sungguh-sungguh ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Kami banyak melakukan dosa dari lisan kami, telinga kami, mata kami. Banyak sekali yang kami khawatirkan Engkau akan hisap dan memberatkan amal keburukan kami yang membuat kami terlena dan tersesat nanti ya Allah. Ya Allah ya Rahman, bantu kami akan senantiasa memperbaiki diri kami, mensucikan jiwa kami. Kami ingin menemui Engkau ya Rabb dalam keadaan bersih ya Allah. Izinkanlah kami sekiranya kami mati dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah, jangan Kau cabut nyawa kami sementara masih banyak dosa yang kami lakukan. Jangan Kau cabut nyawa kami sementara kami sedang melakukan maksiat. Jangan Kau cabut nyawa kami sementara masih banyak utang yang belum kami tunaikan. Jangan Kau cabut nyawa kami sementara banyak amanah yang belum kami selesaikan. Ya Allah, ya Rahman, kami memohon agar kami bisa membawa diri dan keluarga kami masuk surga bersama-sama. Izinkan kami membawa seluruh anggota sanak famili kami menemui Engkau dan memandang wajah-Mu yang indah ya Allah. Dan izinkan kami agar bisa bertemu dengan Rasulullah SAW di surga nanti ya Allah. Izinkan kami mencium tangan Rasul. Izinkan kami bisa memeluk Rasulullah dan berbincang di surga dengan Rasulullah kekasih hati kami. Ya Allah, ya Rahman, bantu kami untuk terus menguasai diri kami dan jadikanlah negeri ini negeri yang aman, nyaman. Jauhkanlah kami dari pemimpin yang zalim. Jadikanlah pemimpin-pemimpin kami pemimpin yang istiqomah dalam kebaikan, amanah, pemimpin yang berusaha memikirkan kesejahteraan rakyatnya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana fir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.